Kita ketahui saat ini regulasi gaji yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang gaji pokok pensiunan PNS. Karena kalau kita tuliskan angkanya itu seperti ini contoh saja Bapak Ibu, pensiunan PNS golongan 3 dan pensiunan PNS golongan 4. Golongan 4A itu antara 1.700.000 sampai 4.200.000 dia di angka tertinggi. Nah, kemudian golongan 4B di angka tertingginya 4.377.000. Oke, kita ambil contoh sebagai dasar kalkulasi Bapak Ibu, gaji pensiunan PNS 4A di angka tertinggi 4.200.000. Maka bagi seorang pensiunan PNS tadi menerima gaji bulanan 4.200.000. Dan dengan adanya kebijakan tunjangan hari raya di bulan Maret yang sudah diumumkan oleh Pak Presiden akan dicairkan bulan Maret, maka besaran THR untuk pensiunan adalah 4.200.000 juga. Untuk contoh tadi ini gaji pokoknya 4.200.000. Itu pun untuk pensiunan itu bukan hanya gaji pokok komponen THR-nya, tapi juga tunjangan-tunjangan yang melekat kan seperti itu. Tapi untuk memudahkan kalkulasinya kita ambil saja dasar dari gaji pokok 4.200.000. Maka kalau dikalkulasi itu totalnya di angka 8.400.000 di bulan Maret, penghasilan pensiunan di bulan Maret. Tentu akan berbeda setiap pensiunan Bapak Ibu karena gaji bulanannya akan berbeda-beda, dan yang menjadi acuan untuk pembayaran THR adalah gaji bulanannya Bapak Ibu pensiunan PNS. Terkait THR ini kita ketahui sama-sama sudah diumumkan secara resmi oleh Pak Presiden. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi: A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. 2. Program ketahanan pangan dan energi berjalan terus. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional, ya, yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara, ya.
Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. 4. Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 juta rumah murah. Pengendalian inflasi. 5. Pembangunan kawasan industri dan KEK. 7. Revisi PP 5 tahun 2021 untuk kemudahan berusaha. 8. Keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi. 9. Tadi yang sudah kita umumkan kebijakan tentang DAE SDA. 10. Kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Pulau kita. Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM. Tentunya juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS. Sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS. Ya, ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan. Kita juga akan menyelesaikan perjanjian SEPA, singkatan SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Intinya adalah semacam free trade ya, free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kemudian kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD. Yang terakhir, kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama Indonesia kita, Indonesia, Uni Eropa, SEPA juga, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat. B. Diskon tarif tol. C. Program diskon belanja. D.